Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Kali ini channel akan menceritakan sejarah perjalanan hidup para wali Allah, cerita sejarah Pangeran Singosari atau Kiai Raden Santri dalam mensiarkan agama Islam. Sebelum melanjutkan kisah ini, jangan lupa aktifkan tombol subscribe dan loncengnya untuk mendukung, agar tidak terlewatkan cerita dari channel. Raden Santri adalah putra Kiai Ageng Pemanahan yang masih keturunan Prabu Brawijaya Majapahit. Beliau bergelar Pangeran Singosari. Pangeran Singosari merupakan nama asli dari Kiai Raden Santri. Beliau adalah seorang yang berdarah biru dari Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, putra dari Ki Ageng Pemanahan, dan saudara kandung dari Raden Sutowijoyo atau sering dikenal dengan nama Panembahan Senopati, yang menjadi Raja Mataram Islam pertama, kala itu masih berada di Kota Gede, dan Pangeran Gagak Baning seorang Adipati Pajang tahun 1588 sampai tahun 1591. Menjelang Kerajaan Mataram Islam berdiri, Pangeran Singosari pernah bertugas menjadi senopati perang yang bertugas menaklukkan kembali kadipaten-kadipaten yang ingin memisahkan diri dari Mataram Islam. Setelah Panembahan Senopati menjadi raja, beliau ditawari untuk menjadi adipati sebuah kadipaten, namun beliau menolaknya dan memilih pergi dari keraton, untuk menumpas berandalan yang ada di Magelang dan menyebarkan agama Islam sebagaimana yang telah diajarkan oleh ayahandanya. Raden Santri adalah sebuah nama samaran yang digunakan oleh Pangeran Singosari, agar tidak diketahui oleh pihak keraton. Bagaimanapun juga beliau masih dibutuhkan oleh pihak keraton. Beliau berkelana dalam usahanya menyebarkan agama Islam, dan akhirnya menetap di Dusun Santren, Gunung Pring, Muntilan. Ketika Raden Santri meminta kepada Sultan Agung untuk dibangunkan masjid, sebagai pusat kegiatan dakwah di Dusun Santren sebagai tempat tinggalnya. Konon bangunan masjid santren telah dipersiapkan oleh Sultan Agung di Kota Gede ibu kota Mataram, dan oleh Raden Santri dipindahkan ke Dusun Santren, dan dibawa dengan cara dibungkus sapu tangan. Masyarakat santren dibuat kaget dengan adanya masjid yang dengan sangat cepat, dengan anehnya bahwa malam hari belum terdengar beduk dan azan, mendadak subuh sudah terdengar suara beduk dan azan, sehingga masjid santren tersebut disebutnya sebagai Masjid Tiban. Dalam usahanya menyebarkan agama Islam, banyak kejadian-kejadian luar biasa terkait kewaliannya untuk mengenalkan wujud kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti pada saat Raden Santri dalam perjalanannya di sebuah dusun, beliau bertemu dengan penduduk yang belum mengerjakan sholat. Dusun tersebut sangat tandus dan kering. Kemudian Raden Santri mengajarkan mereka sholat pada mereka, dan ketika akan mengambil air wudhu, beliau tak menemukan air. Kemudian Raden Santri berdoa memohon kepada Allah untuk diberikan air, maka seketika itu pula terjadilah mata air yang memancarkan air dan sangat jernih, yang kemudian dijadikan sendang. Anehnya hingga saat ini tidak pernah kering walaupun di musim kemarau sekalipun. Keutamaan lain dari Raden Santri yaitu ketika membangun musola di pinggir sungai Blongkeng guna untuk menangkal banjir. Ternyata dengan adanya musola tersebut, di dusun itu menjadi aman dari banjir, bahkan ketika terjadi banjir besar dari letusan Gunung Merapi yang konon meluap sampai kawasan Candi Borobudur. Setelah beliau menetap di Dusun Santren pada tahun 1600 Masehi, Kiai Raden Santri sering menyepi untuk mujahadah di Bukit Gunung Pring. Saat perjalanan pulang dari Bukit Gunung Pring ke Dusun Santren, di tengah perjalanan melewati sungai, tiba-tiba terjadi banjir yang sangat besar. Kemudian Kiai Raden Santri berkata, "Air berhentilah kamu, aku akan lewat." Maka banjir itu berhenti dan mengeras hingga menjadi batu-batu yang cadas dan menonjol. Sampai sekarang dusun tersebut dikenal dengan nama Watu Congol atau batu yang menonjol yang masih berada di Muntilan,
dekat Dusun Gunung Pring. Karena keistimewaan dan jasa-jasanya dalam penyebaran agama Islam, sampai sekarang ini banyak masyarakat yang datang berziarah ke makam Kiai Raden Santri. Dan yang paling ramai dikunjungi peziarah yaitu menjelang bulan puasa, tepatnya bulan Ruwah dan Rejab. Peziarah umumnya datang dari seluruh penjuru Indonesia. Makam Kiai Raden Santri berada di sebuah bukit Gunung Pring. Selain Kiai Raden Santri, juga terdapat wali dan ulama yang juga dimakamkan di sana. Seperti Kiai Haji Dalhar, Kiai Krapyak III, Kiai Jogorekso, dan lain-lain. Untuk sampai ke makam, kita harus melewati anak tangga yang lumayan banyak. Di sisi sepanjang anak tangga itu berjajar toko-toko milik warga sekitar, yang menjual aneka oleh-oleh seperti jenang, salak pondoh, wewangian, kerajinan tangan, toko batik dan bahkan warung nasi. Makam-makam ulama tersebut berada di dalam rumah seperti masjid yang sengaja dibuat sehingga peziarah dapat leluasa berdoa di sekitar makam. Memasuki rumah tempat makam tersebut, dipasang sebuah peraturan singkat tentang tata cara mengunjungi makam tersebut. Di antaranya yaitu wajib izin bagi peziarah yang datang berombongan. Selain itu diperbolehkan juga bagi peziarah yang ingin menginap di makam dengan dibatasi 3 hari saja, kecuali bagi yang memiliki hajat besar boleh menginap lebih dari 3 hari, dengan izin pada ahli waris atau keturunan Kiai Raden Santri. Setiap tanggal 1 Muharram di halaman rumah Gus Jogorekso dan makam Gunung Pring diadakan acara Hail Kiai Raden Santri. Hail adalah acara peringatan meninggalnya Kiai Raden Santri yang diisi dengan pembacaan Al-Quran, tahlil, kirab budaya dan diakhiri dengan pengajian oleh para ulama dan kiai. Hal yang menarik dari Hail tersebut yaitu acara kirab budaya oleh para abdi dalam Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Deretan barisan pembawa tumpeng dan rangkaian hasil tani sebagai simbol bentuk syukuran. Barisan tersebut berangkat dari halaman rumah Gus Jogorekso kemudian melewati Jalan Pemuda Muntilan menuju makam dan dilanjutkan dengan berziarah membaca tahlil. Kemudian bacaan atau makan bersama. Saat ini kirab budaya tersebut dimeriahkan oleh masyarakat sekitar dengan menggunakan delman dan berpakaian ala wali bagi pria, dan bagi wanita berpakaian sopan menggunakan kerudung. Sampai saat ini daerah Gunung Pring dan sekitarnya menjadi tujuan wisata religi. Hal ini dikarenakan kesejarahan daerah tersebut sebagai muncul dan berkembangnya ajaran agama Islam, beberapa makam wali dan ulama, dan sekaligus menjadi tempat pondok pesantren ternama, yakni Ponpes Darussalam. Demikian sekilas cerita sejarah Pangeran Singosari atau Kiai Raden Santri dalam mensiarkan agama Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.